Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. So, para people manager, hai para people manager dan para writers yang mungkin pada kesini bentar lihat apa pendidikan people manager. Okay, let's start easy first. Fixing questionnaire dengan dua bentuk fixing. Yang pertama adalah salutation, alias adalah salam muka kepada para responden kamu. Yang kedua adalah descriptive question, yang kemarin saya sudah hapus itu. Bagaimana Anda cara Anda mendescribe responden Anda? Kita mulai dengan salutation. Salutation basically adalah perkenalkan kamu siapa, tujuan ini apa, habis itu mohon mereka isi dengan benar. Ya, you know the drill. But saya kasih contoh nih, ini contoh yang bagus banget dari ini nanti kamu freeze ya. Ini dia ngomongnya respon terhormat, saya adalah siapa dari UGM, saya sedang melakukan PTN apa PTN guna bla 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 bla, itu mohon bla 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 pasal saya itu semua informasi dijaga kerahasiaannya. Wih, keren banget, mantap sekali. Tapi usaha terlalu panjang dan mesti mau pendek. Yang kedua adalah descriptive. Nah, descriptive itu apa aja sih? Well, there's a lot, but first, kamu tidak boleh menggunakan personal identity sebagai data deskriptif. Jadi bukan nama, bukan email, bukan nomor telepon, kecuali kamu bikin kayak gacha pulsa misalnya. Nanti yang isi saya akan bikin gacha pulsa, jadi yang beruntung akan dapat pulsa 100.000 bisa gitu. Saya pernah dapat waktu saya ngisi punyanya orang binus, saya pernah dapat 100.000. Jadi gak heran. Oke. Depend on your research dan bagaimana cara kamu mendescribe responden kamu. Jadi misalnya kayak contoh, saya mau responden saya itu mendescribe kemampuan dia belajar dengan mobile. Berarti saya mesti tanya dulu dong, dia pakai mobile apa, habis itu dia seberapa sering dia pakai Udemy, seberapa sering dia pakai Coursera dan lain-lainnya. Habis itu berapa nilai dia rata-rata sekarang berapa, habis itu dia belajar berapa jam sehari. Kalau saya misalnya tentang video game, misalnya oke, dia punya game apa, dia main game berapa jam sehari, udah berapa lama main game, terus game terakhir tuh game apa yang mainkan dan lainnya. Itu boleh. Meskipun kalau kamu mau cuma basic stuff juga masalah. Misalnya basic stuff kayak umur itu bukan angka ya, umur itu adalah range. Jadi yang umur itu range antara 12 sampai 17, dari 18 sampai 22, ini 23 sampai 35 dan lain-lain. Itu age, bukan jangan atau gender kayak laki perempuan, atau do want to disclose, education, and then di bawah SMA, S1, S2 dan lainnya. Jadi lebih baik kamu cek ke jurnal utama, karena jurnal utama biasanya punya sangat deskriptif, mereka pasti jelas, pasti ada rata-rata. Jadi ada yang bahkan dalam kuesioner sudah ada deskriptif dulu. Yang kemarin beberapa kan kasih udah deskriptif tuh, itu boleh buat kembali. Tapi kalau mau tambah silakan tuh ya, nggak ada larang tuh. So this is your main deal. Who is your population? Populasi adalah jumlah deskriptif demografi Anda akan mengambil sampel. Jadi populasi semakin gede semakin bagus. Kenapa? Semakin gede populasinya, semakin gampang kamu nyari sampel. Nah, nanti saya jelasin maksudnya apa. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan menjadi responden Anda. Jadi, the question is how many? Dan bagaimana cara memilih sampel-sampel tersebut? Ini yang namanya Slovin Rule. Tentu kamu tidak akan belajar matematika. Gimana? Tapi kalau motor rulesnya adalah jumlah sampel, ini jumlah populasi dibagi 1 plus jumlah populasi dikalikan error rate kali pangkat 2. But tentu karena kita orang SI, kita punya cara khususnya itu. But I will demonstrate later. Setelah kamu udah tahu berapa banyak, and then kamu sekarang memilih metode untuk sampling. Nah, sampling itu basically milihnya ada 3 tingkat. Yang pertama adalah kamu tipenya sampel sensus atau tidak. Sensus berarti seluruh anggota populasi ada responden, which you will not do that. Makanya kamu rata-rata kamu ambil cluster atau stratified. Bedanya apa? Cluster adalah membagi
populasi menjadi klaster-klaster. Klaster adalah satu bagian kelompok dari populasi yang punya tingkat yang sama. Contohnya misalnya pada mahasiswa, kalau dia klaster berarti klaster UIB, klaster UFirst, klaster Politeknik, klaster Umrah, klaster UPB, klaster Uniba dan lain-lainnya. Kalau dia misalnya itu adalah gamers, berarti klaster konsol, klaster PC, klaster mobile misalnya. Kalau misalnya dia itu adalah katakanlah ibu rumah tangga, berarti klaster batu ampar, klaster batu merah, klaster Batam Kota, klaster Sekupang, klaster Bengkong, dan itu bisa seperti itu. Nah, kalau stratified adalah kelompok-kelompok dari responden, dari populasi, tetapi punya tingkatan. Jadi contoh misalnya kalau karyawan berarti kita punya strata manajer, strata karyawan, strata bawahan. Kalau kita di mahasiswa angkatan 2019, angkatan 2020, angkatan 2021. Kalau dia misalnya di gamers misalnya, umurnya di bawah 17 sampai 25, di atas 25 misalnya. Jadi itu ada tingkatan. Setelah kamu menentukan kamu mau cluster atau stratified, berikutnya adalah kamu mau proporsional atau disproporsional. Rata-rata kamu akan mengambil disproporsional. Kenapa? Proporsional itu perlu mengetahui punya pengetahuan tentang ini per cluster atau per strata itu berapa jumlah populasinya. Kenapa? Typically kalau kamu pakai proporsional itu pengen kalau klasternya dikit maka sampelnya dikit. Kalau klasternya gede maka kita ambil sampel gede. Cuman kalau kamu merasa kamu nggak punya pengetahuan khusus dengan itu, ataupun kamu merasa bahwa setiap klaster ini meskipun beda nggak akan jauh berbeda, lu bisa pakai disproporsional. Nah, kalau disproporsional adalah peduli amat, pukul rata. Kalau proporsional tergantung jumlah populasi pada setiap cluster. Kalau gede kita ambil sampel gede, kalau kecil kita ambil sampel kecil, ambil ke proporsional. Setelah kamu memilih ini, kamu akan memilih kamu mau tipenya non-random, semi-random atau random. Kalau non-random artinya kamu memilih urutan 1 dan seterusnya. Berarti tidak ada aturan spesifik. Jadi kamu pokoknya ambil 1, 2, 3, 4. Pokoknya dari kelas tadi misalnya butuh nomor 15 ya, dia saya ambil salah 1 sampai 15. Saya tidak rekomen kamu ambil non-random. Saya rekomen kamu either random atau semi-random. Nah, kalau semi-random adalah random tetapi kamu tambahkan aturan. Contoh misalnya, saya mau ambil mahasiswa nih, oke? Saya mau ambil mahasiswa, terus klasternya itu adalah klaster UIB sama UFirst, sama UPB sama Uniba. Aturannya adalah untuk UIB saya minta dari Fakultas Ilmu Komputer, dari UFirst saya minta Fakultas Bisnis, dari UPB saya minta Fakultas Komputer, dari Uniba saya minta Fakultas Bisnis. Itu aturannya. Artinya itu random tapi ada aturan. Jadi aturan itu bisa kamu buat sendiri. Kalau random yang paling menutup mata, peduli amat, yang penting gua tak tahu siapa orangnya, pokoknya random, nggak peduli amat tuh. Jadi most of you will go to random route. So basically it's gonna be looks like this. It's gonna be either cluster disproportional semi-random sampling, atau stratified proportional random sampling, atau any of 1 or 2, 3 combination. Basically that's that. But of course ada census, tapi saya ngomong census. So example, populasi karyawan bank, populasi lebih 20.000. Kenapa saya pakai 20.000? You will know later. Sampel count 360 IBN pakai Solving. Sampling method cluster di proportional semi-random sampling. So clusternya saya pakai cluster BCA, Mandiri, OCBC, CMB. Per sampel plus cluster 95. Kenapa? 380 bagi 4 sama 95. Pukul rata. Namanya disproportional kan? And then semi-random rule adalah back office employee untuk BCA sama Mandiri, untuk OCBC front office. Karena saya mau gitu semi-randomnya. Example number 2. Populasi mahasiswa UIB, jumlah populasi 3057.
Sample count 342. Kok bisa 342? Ada serius. Sampling method, stratified proportional random sampling. Stratanya apa? Angkatan. Proportional ya, oke. Karena proporsional kamu butuh pengetahuan tentang populasi per strata, which is angkatan 2021 ada 1081, angkatan 2020 ada 991, 19 ada 1015. Sampel count adalah populasi per cluster dibagi total populasi dikalikan dengan sampel count, which is 1081, 961, 1015, total 307. Maka sampel untuk 2021 adalah 1081 dibagi 3057 dikalikan 342, maka 121. Therefore, saya butuh 121 dari angkatan 2021. Same stuff dengan 91, 35, batas 17, 115, 104. Meskipun kalau kamu nggak mau kalkulator, kamu bisa pakai disproportional 342 bagi 3. Peduli amat angkanya berapa. Tapi biasanya saya terjadi kalau kamu tahu pengetahuannya. So, your job ada 4. 1. State your population sama sample count based on Slovene rule. Nanti saya jelasin apa itu Slovene rules. 2. State your sampling method dan count the sample based on your methods. And then fix your questionnaire and with salutation and distribution question. And then finally, sebar. Now, for Slovene rules, you need to go to, ini bekas-bekas writer tadi. You need to go to, pertama-tama, Slovene Rausov, R-A-O soft. You will see it's like this. Tadi saya bilang 20.000 kan, kenapa? Setelah 20.000 tuh nggak ngefek. Lu mau taruh 200.000 kek, lu mau taruh 22 juta kek, mau taruh 20 juta kek, sample size will be the same. Tetapi kalau kamu nyentuh 2.000, sampel size turun. Kalau kamu sampel size 1.000, nah sekarang saya tanya, lebih gampang nyari 278 dari 1.000 atau nyari 385 dari 2 juta? That's it. Maka saya bilang cari populasi segede mungkin. Kenapa? Lebih gampang nyari 385 dari 2 juta daripada kamu nyari 323 dari 2000. Bayangkan loh, kalau kamu cari 323 dari 2000, artinya 16% populasi. Tak mudah itu ya. Tapi kalau angka kamu lebih kecil, 1000 misalnya, 278 bagi 1000, itu 27% ya. Saya tahu dulu ya. Tak mudah. Makanya kalau populasi gede, misalnya 20 juta misalnya. 20 juta. 385 bagi 20 juta. Berapa? This fraction. So, it is very easy to guess. So, pastikan error rate 5%, confidence 95%, ini tak boleh berubah. Distribution 50%, kamu cuma main di population size doang. So, this is your sample size. See, saya bilang 385 kan? 380 kan? Tak percaya kamu mau 380. You will reach 380. Nah, oleh karena itu tugas kamu adalah, Slovene udah tahu kan? Bikin sampling method kamu sama count sampelnya, fix your questionnaire, and then sebar. Tugas kamu nggak seberat writer. Kenapa? Kamu lebih banyak nyebar data. Tapi kalau kamu nggak punya teman atau kamu nggak punya channel untuk nyebar, it will be hell for you guys. So, that will be your job. Thank you. Bye semuanya.